Puji Tuhan, silahkan duduk. Salam saudara-saudara, ada sukacita, ada semangat. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya menyadari bahwa hidup ini memang tidak lepas dari keterkaitan satu dengan yang lain. Ya. Kami awali dengan satu kesaksian apa yang kami pelajari ya dari kehidupan bermasyarakat. Ya. Dalam bulan ini sebagai masyarakat kami dihisapkan dalam suasana sukacita. Karena bulan ini ada pesta. Pesta kan sukacita saudara-saudara ya. Pesta pernikahan 4 pasang ya, itu dalam waktu yang berbeda. Di tengah-tengah sukacita itu saudara-saudara, khususnya apa yang terjadi di masyarakat kami diribetkan. Kami dibuat kacau, ya saya katakan, sedikit kacau. Karena sementara kami sedang suasana senang mulai tadi malam, ada satu anggota masyarakat yang karena sementara di rumah sibuk ya, dia keluar ikut touring ya dengan grup motor bantri itu, motor apa itu? King itu ya. Tahu-tahu saudara-saudara, tidak tahu barat atau timur di Jalan Imogiri bertabrakan dengan atau tertabrak dengan bis wisata, dan akhirnya saat itu juga dia meninggal, dan itulah yang membuat sedikit kacau. Terus gimana? Kami sebagai bagian dari masyarakat sementara disibukkan dengan acara di tempat pernikahan, tapi dengan adanya kematian itu disibukkan juga bertanggung jawab untuk menyediakan liang lahat ya. Nah akhirnya saudara-saudara tadi malam secara singkat, kalau begitu kita atur, habis subuh kita gali makam dulu, habis gali makam sebelum mandi kita atur kursi ya, untuk istilahnya jam 9 ada pernikahan kan, tetap jalan, dan nanti habis pernikahan baru pemakaman kebetulan jam 2 karena bukan Covid saudara-saudara ya, jam 2. Ya saudara-saudara yang di dalam Tuhan, itulah sedikit suasana sukacita, ada duka cita, mengacaukan itu ya saudara-saudara. Nah, kita belajar beberapa saat ini, minggu yang lalu saya menyampaikan juga tentang bagaimana tradisi budaya yang diciptakan di gereja mula-mula. Kita belajar tentang pemecahan roti ya, di rumah masing-masing di bait Allah. Ya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini, minggu ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kita belajar juga satu tradisi yang dibangun di gereja mula-mula. Ya. Dan gereja mula-mula itu memang sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Ini dijadikan patokan perjalanan gereja yang jumlahnya secara organisasi itu banyak sekali. Maka kalau tidak ada patokan, maka gereja itu bisa menyimpang. Pada saat sudah mulai kusak-kusuk menyimpang, kok begini, back to the Bible. GJKI harus kembali ke gereja mula-mula. Itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena di gereja mula-mula itu banyak hal yang diizinkan oleh Tuhan menjadi satu ketetapan. Inilah yang harus kamu jalani. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mohon maaf ini seringkali pasti ada rencana Tuhan. Setiap kali saya mempersiapkan tertulis, seringkali tidak tahu karena udah tua atau
terburu-buru lupa catatan. Jadi saya mohon Roh Kudus mengingatkan aja itu ya, lupa catatan. Jadi nggak pakai catatan. Tak golek rakatut ini. Ya, saudara-saudara, tapi saya percaya ya Tuhan akan berbicara kepada saudara. Pada pagi hari ini yang akan kita pelajari, kalau minggu yang lalu adalah tentang pemecahan roti, hari ini tentang persembahan. Persembahan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 dan 5, mari kita buka. Kisah Rasul pasal 4 dan 5. Mungkin pasal yang ke-4 dulu, ayat 32 sampai dengan 37 saya ingin membacakannya. Firman Tuhan berbunyi demikian, cara hidup jemaat. Maksudnya jemaat mula-mula. Jemaat adalah gereja mula-mula. Ayat 32 mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan yang Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang berkaitan dengan pokok yang akan kita pelajari, yaitu budaya adanya persembahan di rumah Tuhan, di gereja mula-mula dalam konteks perjanjian baru. Ya saudara-saudara, dan ini diikuti bahwa setiap gereja Tuhan mesti ada kantong kolektor, ada kotak perpuluhan, ada macam-macam ya, amplop yang disediakan untuk memberi kesempatan kepada siapa yang mau memberikan persembahan. Saudara-saudara, sebenarnya ini bukan maunya pemimpin-pemimpin gereja masa kini, tetapi inilah sesuatu gerakan roh yang telah Tuhan nyatakan pada gereja mula-mula. Ya. Mereka memberikan persembahan. Karena apa? Ada rasa syukur. Hidupnya merasa diberkati. Ada kan di tempat ini ayat 34 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya. Kalau saudara merasa tidak berkekurangan, artinya bisa nggak disamakan bahwa saudara diberkati? Saudara merasa diberkati? Amin. Walaupun mungkin dalam fakta, dalam realita saudara hidup pas-pasan. Tapi saudara dapat bersaksi kepada orang lain, puji Tuhan, saya tidak berkekurangan. Berarti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ungkapan seperti ini menjadi dasar untuk memulai suatu ucapan syukur dengan mengekspresikan lewat persembahan. Jadi saudara-saudara, persembahan yang mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri, bagi orang lain,
bagi kesukaan Tuhan adalah persembahan yang lahir dari rasa syukur. Amin saudara-saudara. Kalau saudara merasa diberkati oleh Tuhan, saudara datang kepada Tuhan dan membawa persembahan, itulah yang dimaui Tuhan. Pernah kita diingatkan pada saat Tuhan menjamah 10 orang yang berpenyakit kusta. Bukan hanya dengan sekedar jemaat, tapi dengan sabda, pergilah tunjukkan kepada imam. Sementara mereka di dalam perjalanan lihat kulitnya, itu jadi mulus semua. Saking sukacitanya mereka pada semangat lari. Ya. Menyatakan kepada imam untuk ditahirkan. Tapi satu orang sadar mengapa bisa sembuh. Dia balik menjumpai Yesus. Yesus berkata, bukankah tadi 10 orang? Mana yang 9 orang? Berarti di situ dia berkenan hadirnya 1 orang yang balik kepadanya dengan mengucap syukur. Yang 9 orang ditanyakan. Kita termasuk yang mana saudara-saudara? Ya. Kita termasuk yang 9 atau yang 1? Saya mengajak saudara-saudara hari ini, mari kita dengan pasti, dengan yakin, saya adalah orang yang 1 itu. Artinya saya tidak akan melupakan ucapan syukur. Karena saya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saya. Sehingga sampai saat ini saya tidak kekurangan. Kami tidak kekurangan. Amin saudara-saudara. Ya ini menyenangkan hati Tuhan. Bawalah sesuatu, bawalah persembahan mulai dari hidup saudara. Ya. Persembahan itu kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan menilai bahwa kita tahu berterima kasih. Kita bersyukur. Ini persembahan yang mendatangkan sukacita surgawi. Saudara-saudara, persembahan yang mendatangkan berkat bagi orang lain di sini. Saudara-saudara, kita lihat bahwa mereka yang merasa berkecukupan, berkekurangan dan faktanya ada, dia punya tanah, dia punya rumah, dia menjualnya. Dan pada saat menjual dan laku, ya, uangnya dibawa ke persekutuan, diletakkan di mana? Di depan kaki para rasul. Di depan kaki rasul. Nah saudara-saudara, di sini apa? Nilai pengorbanan. Itu sesuatu yang luar biasa. Lahir secara otomatis. Bagaimana mungkin ini konteks dulu dengan konteks sekarang berbeda. Saya punya tanah sedikit, punya rumah 1. Bahkan rumah pun kadang-kadang nggak punya, kontrak. Ya. Gimana kan nggak bisa disamakan. Saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan. Ya ini secara untuk patokan saja. Tetapi saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan. Nilai pengorbanan itu. Sungguh-sungguh mereka. Ya. Walaupun dia punya tanah, sebidang tanah dijual, kemudian hasilnya, uangnya itu pada waktu hatinya ingin menjual, hatinya sudah dengan motivasi yang benar, aku mau menjual dan itu aku akan membawa ke persekutuan, ke rumah Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu apa? Sesuatu pengorbanan yang didasari dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Saya tidak bisa belum bisa memberikan gambaran kecuali apa yang sering saya lihat itu salah satu kelebihan di gereja Protestan. Itu kalau hari masa-masa Pentakosta itu ada namanya acara unduh-unduh. Unduh-unduh. Nah, yang saya perhatikan bagaimana acara unduh-unduh itu
Beberapa bulan sebelumnya bahkan sudah menjadi satu tradisi. Setiap warga jemaat tahu bahwa besok hari ini tanggal ini acara unduh-unduh. Nah, dari acara unduh-unduh itu mereka jemaat sudah otomatis berpikir, aku mau membuat sesuatu. Dan sesuatu itu akan saya bawa ke gereja. Kalau dia petani, saya akan mencabut atau menuai hasil panen yang paling baik. Dan nanti sejumlah ini akan saya bawa. Yang unggulan ini saya bawa ke gereja. Dan di gereja itu kemudian bukan untuk pendeta, bukan untuk majelis, untuk pengurus, tetapi sampai di gereja dilelang. Ya saudara-saudara. Di dalam lelang itu beda dengan lelang kalau kita lelang sepeda motor ya. Maunya nawar kita paling murah gitu, paling murah. Tapi ini unduh-unduh itu mereka yang melelang itu ada niat untuk apa? Untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ya. Dan dia dapat. Jadi mereka bilang harga rak sepatu ini 250.000. Siapa yang berani? Nah, mulai ada yang saya bersaing. Bukan menurun saudara-saudara. Tapi naik. Dari 250.000 dipatok jadi 300, 400, 500, 1 juta, 1,5 juta. Siapa lagi? Tidak ada. Ya kamu yang dapat. Ya saudara-saudara ya. Dia menikmati rak, tapi dia berkorban juga berapa? 1,5 juta ya. Mereka nggak merasa apa rugi. Saya bisa mempersembahkan untuk apa? Untuk gereja. Nah ini salah satu. Nah ini apa? Metode. Yang ini pro dan kontra ya. Setiap gereja yang fundamental, evangelical dan yang liberal itu beda-beda pemahaman. Tetapi intinya saudara-saudara memberi yang terbaik. Memberi seutuhnya dengan penuh keikhlasan, tulus, sesuai dengan gerakan roh. Ya, saudara-saudara, saya kira memberi itu juga kalau umat Tuhan itu sadar sebenarnya roh bekerja. Dan kalau roh bekerja tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Roh bekerja, kamu ke gereja, berilah di antara 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang 2.000. Kira-kira gitu roh menuntun saudara? Saya kira enggak. Pasti berilah yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan inilah mereka memberikan. Maka mereka memberikan sesuatu seutuhnya ya. Seutuhnya. Menjual tanah dan hasil jualannya itu, uangnya itu dibawa ke persekutuan, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Artinya di situ apa saudara-saudara? Memberi, memang berilah dengan apa? Dengan tangan kiri atau tangan kanan? Supaya tangan kiri jangan melihat, ya kan ada kan itu dah. Berilah itu dengan, maksudnya kalau diartikan secara literal kan nggak perlu orang tahu. Tetapi saudara-saudara persembahan, kalau kita belajar dari perjanjian baru bahwa disaksikan oleh hamba Tuhan bahwa Yesus sendiri pernah menyaksikan di dalam Markus pasal 12 di antara umat Tuhan yang datang memberi persembahan itu. Yesus tahu banyak orang yang memberi dalam kelimpahannya. Tetapi janda miskin itu memberi 2 peser 1 duit. Mana yang lebih besar? Ya saudara-saudara. Ya tentunya kalau nominal mereka yang memberi banyak itulah. Tapi Tuhan mengajarkan
Mereka memberi dalam kelimpahan, tapi dia memberi dalam kekurangannya. Persentasenya lebih besar. Ya saudara-saudara, inilah satu pengajaran. Yesus sendiri memperhatikan. Jadi jangan kaget kalau nilai-nilai persembahan itu kadang-kadang hamba Tuhan itu melihat. Ya. Karena mereka membawa persembahan di depan kaki para rasul. Otomatis kalau di situ ada Rasul Yohanes, ada Rasul Petrus, ada Yakobus, ada Nathanael, ada Thomas. Ya, saudara-saudara yang dikasih Allah. Kira-kira tahu nggak mereka sebagai rasul? Tahu yang memberikan persembahan. Jadi saudara-saudara, persembahan itu jangan takut kalau dilihat. Karena memang ada satu keterbukaan di dalam jemaat Tuhan, khususnya para hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, tidak salah untuk melihat. Saudara-saudara, yang berikutnya ini sesuatu pengajaran yang kita bisa serap, pola bagaimana jemaat mula-mula itu membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan persembahan-persembahan ini saudara-saudara sangat berguna. Sangat baik untuk pekerjaan Tuhan. Dinikmati bersama-sama. Ya saudara-saudara, kalau sampai persembahan tidak dijalankan, bagaimana pekerjaan Tuhan ditopang, ya. Dan puji Tuhan, ya. Persembahan yang saudara bawa, apakah itu sukarela, apakah itu persembahan kolekte, atau persembahan syukur, ya, atau yang lebih utama perpuluhan, ya, saudara-saudara. Semuanya bukan untuk saya. Ya. Dari awal saya punya komitmen, saya nggak mau minta perpuluhan. Saya hanya menerima apa yang memang sudah digariskan. Saya syukuri, ya, saya syukuri saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah yang apa? Tapi kalau saya tahu melihat laporan, saya senang. Saya berdoa supaya semakin diberkati. Dan keuangan ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara-saudara, kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan kita belajar dari gereja mula-mula. Mari bangunlah persembahan yang memberkati. Yang menyukakan hati Tuhan. Di antara lain, berikan persembahan, bawalah persembahan itu dengan hati yang bersyukur. Berilah persembahan itu di hadapan Tuhan dengan hati yang murni, motivasi yang benar untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bawalah persembahan itu dengan tidak terpaksa, tetapi ketaatan terhadap suara Roh Kudus. Ya. Lakukan itu. Mengapa hal ini saya tekankan? Jangan sampai ada persembahan yang bukan mendatangkan berkat, tetapi persembahan yang mendatangkan laknat. Ya, pasal yang kelima, kita menemukan persembahan yang mendatangkan laknat. Ini terjadi saudara-saudara. Di tengah-tengah semangat Pentakosta, di tengah-tengah semangat sukacita surgawi yang menguasai, melingkupi hati, jiwa, roh jemaat mula-mula dikacaukan dengan satu langkah yang ironis, tidak menyukakan Tuhan, sehingga persembahan itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan laknat yang luar biasa, dan itu menimpa siapa? Ananias dan Safira. Kalau tadi salah satu sampel yang contoh itu Yusuf yang disebut Barnabas, orang Lewi dari Siprus, mereka telah menjalankan bagaimana dia membawa persembahan itu menyukakan hati Tuhan. Tapi sekarang Ananias dan Safira ini, saudara-saudara, ayat pasal 5, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ada seorang lain yang bernama Ananias.
Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Siapa saudara-saudara di sini contoh lain? Ananias punya istri namanya Safira. Ya, Safira. Ya. Saudara-saudara, mereka suami istri mengambil satu keputusan. Ma, ini teman-teman pada membawa persembahan. Kita gimana, Ma? Ayo, malu dong kalau kita enggak memberi persembahan seperti mereka. Kalau begitu gimana caranya? Ya, kita kan punya tanah beberapa. Kita jual aja sebidang. Ya saudara-saudara, tidak tahu per meternya berapa ya saat itu ya, ukurannya gimana. Tetapi yang jelas mereka menjual. Dan setelah menjual, terima uang, lihat uangnya banyak. Ya saudara-saudara, timbullah satu kesepakatan ya. Pak, masa semono arep dipersembahke kabeh? Ya, gimana? Mbok, sebagian saja. Sebagian ditahan. Nah saudara-saudara, inilah kita melihat. Di mata manusia tidak diketahui. Selain mereka berdua. Tapi di mata Tuhan ini sudah diketahui. Motivasinya, ya ini benar atau enggak? Ini dipertanyakan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka terjadilah seperti usulan kesepakatan yang dibuatnya. Kemudian Ananias membawa seperti yang lain-lain, membawa hasil penjualan tanah itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada saat hasil penjualan itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul, bagaimana sapaan rasul-rasul khususnya pada saat itu Petrus? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Siapa yang ngasih tahu Petrus? Siapa yang membocorkan kemufakatan suami istri tadi? Siapa saudara-saudara? Kita sadar pada saat itu rasul-rasul berada dalam pengurapan Roh Kudus. Roh bersama dengan rasul-rasul. Allah bersama-sama dengan rasul-rasul. Yesus bersama rasul-rasul. Sehingga rasul-rasul tahu apa yang terjadi. Maka pada saat Ananias datang mempersembahkan dan meletakkan hasil penjualan tanah itu di depan kakinya. Bukan terima kasih, tetapi suatu teguran yang luar biasa. Teguran yang keras. Teguran yang menemplak Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa hatimu dikuasai iblis? Seolah-olah di situ di mata Allah yang ada di dalam Petrus. Roh Allah yang ada di dalam Petrus tahu bahwa di balik blegernya Ananias itu ada iblis. Di dalam hatinya Ananias ada iblis. Maka dengan tegas Petrus mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang mengingatkan bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Karena Tuhan melihat hati. Ada iblis di balik hati Ananias. Saudara-saudara, Ananias terkejut. Petrus mengatakan, bukankah semuanya itu sesungguhnya hakmu?
Sebelum tanahmu kamu jual juga milikmu. Hasil penjualan yang kamu dapat juga milikmu. Kamu memberikan, seandainya kamu terbuka, aku hanya bisa memberikan ini dari hasil penjualan. Tidak apa-apa saudara-saudara. Tetapi yang menjadi kesalahan adalah kesalahan kecil sebenarnya. Dia hanya menyampaikan dia mengakui bahwa yang dibawa itu adalah mutlak 100% hasil penjualan. Inilah kebohongan yang dibangun. Ananias, mengapa engkau mendustai Allah? Engkau mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, teguran ini membuat Ananias shock. Terpukul berat. Kalau sekarang langsung stroke. Ya apa ya? Ya boleh langsung kaget, langsung darah tingginya naik, nggak kuat, langsung ambruk. Ambruk dan tidak tertolong. Ya, mati. Saudara-saudara, pada waktu mati 3 jam kemudian istrinya datang. Ayat berapa itu? Ya, istrinya datang. Kemudian, ya mulai dari ayat kata Petrus ayat 8 ya. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah inilah kebohongan istri Ananias. Seandainya istri Ananias ditanya oleh Petrus, Bu, apa betul di sini? Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dengan harga itukah persembahan tanah itu kamu jual dengan ini? Ya maksudnya semuanya ini kamu bawa gitu. Oh tidak Tuhan. Itu hanya 75%. 25% tak tahan untuk kebutuhan kami. Saya kira enggak masalah ini. Tapi karena jawaban istri Ananias yang disebut Safira ini, dia menjawabkan betul sekian. Nah, akhirnya tertimpalah laknat. Beberapa orang pemuda yang telah mengusung, berdiri di pintu yang mengusung suamimu, saat ini juga akan mengusung kamu keluar. Dan saat itu istrinya apa? Istrinya jatuh terkapar dan tidak tertolong, mengalami kematian. Nah saudara-saudara, inilah sesuatu, saya berpikir pada waktu membaca ini kok kejam sekali Allah itu. Kenapa enggak ada pengampunan? Enggak diberi kesempatan, tetapi langsung dikau. Rupanya memang saudara-saudara, gereja mula-mula bagikan ADART gereja-gereja Tuhan. Satu patokan kinerja. Jadi Tuhan mau supaya dari awal itu umat Tuhan menjunjung tinggi kewibawaan Allah. Kewibawaan Allah. Kalau dari awal kewibawaan Allah bisa dilecehkan, bisa didostai dan tidak apa-apa, maka gereja generasi ke generasi akan berkembang lebih menyimpang dari norma-norma surgawi. Saudara-saudara, inilah sebenarnya maunya Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara sampai saat ini Tuhan mau. Tuhan mengingatkan terus melalui firman-Nya mengajarkan muliakan Tuhan. Junjung tinggi kewibawaan Tuhan. Kadang-kadang kekristenan kurang menempatkan betapa tingginya, maha kuasanya, maha agungnya, maha kudusnya, maha dasarnya. Kadang-kadang hanya sebatas pujian, tetapi pemuliaan yang sesungguhnya kurang, saudara-saudara. Oleh karena itu melalui pelajaran ini, ya, satu sisi kita dituntun pada satu kebenaran, budaya yang baik. Kalau kita mau memuliakan Tuhan melalui persembahan, catat.
Pelajari apa yang dilakukan oleh Yusuf, si orang Lewi dari Siprus ini. Bawalah persembahan dengan didasari hati yang limpah syukur. Karena perbuatan Tuhan yang mencukupi, yang memberkati. Ya, ini. Jadi dasarnya hati mengucap syukur. Yang kedua, berilah persembahan kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya. Boleh dikatakan enggak usah hitung-hitungan, kalau hitung-hitungan susah saudara-saudara. Saya punya jemaat dan pengurus gereja saat itu. Semenjak berumah tangga puluhan tahun belum sempat dan tidak pernah mampu untuk pulang ke kampung halamannya. Dia keluarga dari Ambon, dia keluarga militer, tapi karena dia orang Kristen, aktif di gereja. Kalau orang Ambon kan begitu ya, aktif di gereja, paduan suara. Tapi dia merasa belum puluhan tahun kepengen sekali lihat kampung halamannya. Tapi tidak kelakon. Satu saat disentuh oleh Tuhan. Bagaimana membalas kasih Tuhan dengan rela berkorban sebagaimana Tuhan telah berkorban luar biasa. Maka keluarga itu ambil keputusan. Dari apa yang diperoleh gaji bulanan. Tidak 10%. Bahkan lebih 75% diputuskan oleh suami istri, kita persembahkan kepada Tuhan. Baru 1 tahun berjalan saudara-saudara, mujizat terjadi. Suami istri dengan keempat anaknya pulang ke kampung halamannya. Ini luar biasa sekali ini. Dia bersaksi itu, kami yang mendengarkan merinding itu saudara-saudara. Fakta. Padahal dulu itu waktu ya istilahnya walaupun dia adalah orang yang punya, tapi kalau mempersembahkan untuk Tuhan ya tidak kalah dengan memberi seperti kepada tukang parkir. Ya. Kalau dihitung itu kerumpiang itu yang masih banyak lagi koin-koin itu. Tapi setelah disentuh Tuhan, dia tidak hitung-hitung. Ternyata mereka tidak kekurangan, diberkati. Apa yang dirundukan puluhan tahun terlaksana, saudara-saudara. Wah ini luar biasa sekali. Gimana caranya? Ya kita nggak tahu. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Ya luar biasa. Nah saudara-saudara, oleh karena itu persembahkanlah sesuatu dengan ikhlas, tulus. Ya, tulus hati ini penting banget. Dan lakukanlah persembahan itu dengan gerakan Roh Kudus. Ya, artinya di mana Roh Kudus berbicara, taati itu. Ya. Jangan kalahkan amanat Roh Kudus itu dengan pikiran saudara. Nah ini kadang-kadang kalau pikiran yang menguasai maka apa? Mulailah roh lain masuk. Ya. Pelajaran dari Ananias dan Safira ini peringatan besar. Jangan lakukan, dihindarkan dari kita. Supaya apa yang kita persembahkan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesukaan bagi Tuhan, itulah yang kita rindukan. Tapi jangan sampai apa yang kita bawa di hadapan Tuhan menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Yang sia-sia. Walaupun kita tahu di situ ada rencana Tuhan yang luar biasa, akhirnya dengan peristiwa itu sidang jemaat gereja mula-mula menjadi semakin takut kepada Tuhan. Dia tidak berani main-main dengan Tuhan. Mereka mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tahu betul bahwa Tuhan adalah dasar. Walaupun Yesus sudah tidak tampil, pembuat mujizat tidak tampil di tengah-tengah mereka. Tapi ada Roh Kudus yang luar biasa, dasar dan hebat. Ya saudara-saudara, saya percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Betul saudara-saudara? Sekarang sampai selama-lamanya Tuhan bisa membuat perkara yang ajaib. Tapi Tuhan kalau dipermainkan juga Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi yang mempermainkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.